Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Malam ini kita akan ada sharing penelitian mengenai UMKM, kepanjangannya usaha mikro kecil menengah. Ini judulnya biasanya kan kita Indonesiakan, cuma sangat kompleks di Indonesia kan, terus akhirnya ya sudahlah posternya Inggris saja. Kompleks banget ya kalau misalkan di Indonesia kan. Ini kalau nama judul papernya adalah The Dynamic Between Balance and Combined Ambidextrous Strategies, a paradoxical affair about the effect of entrepreneurial orientation on SMEs performance. Artikel ini terbit di Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, Q1, publishernya Emerald. Nah, oke, langsung saja kami persilahkan Mbak Deli untuk mempresentasikan papernya dan juga sharing-sharing pengalaman mengenai masuknya itu gimana, kenapa milih jurnal itu, lalu revisinya itu seperti apa, alot atau enggak gitu. Monggo waktunya untuk Mbak Deli, dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Mas Danes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah join untuk malam ini. Kita saling sharing-sharing ya terkait artikel saya yang judulnya saya pun bingung untuk mengindonesiakannya seperti apa ya. Oke, kalau gitu saya share screen materinya dulu ya. Udah muncul belum ya? Udah ya? Udah muncul. Oke, bismillah kita mulai ya. Ini paper pertama saya sewaktu masih habis tesis ya, teman-teman sekalian. Nah, judulnya The Dynamics Between Balance and Combined Ambidextrous Strategy, Paradoxical Affair About the Effect of Entrepreneur Orientation on SME Performance. Jadi dari judul ini nanti itu mencerminkan kalau ada paradoks antara hubungan orientasi kewirausahaan dan kinerja perusahaan. Nah, paradoks itu nanti dapat diselesaikan dengan kita mengintegrasikan strategi ambidextrity. Nah, strategi ambidextrity di sini adalah ambidextrity inovasi dan ambidextrity jejaring sosial. Nah, penulisnya di artikel ini ada berempat. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian dosen pembimbing saya, Prof. Nurul Indarti, kemudian ada kolega saya, Pak Andi, dan Mas Hardo. Pak Andi ini waktu itu salah satu mahasiswa bimbingannya Bu Nurul juga waktu masih S3, dan Hardo ini juga teman seperbimbingan saya. Gitu ya. Nah, penelitian ini bermula dari latar belakangnya itu dari paradoks keberhasilan perusahaan. Nah, paradoks keberhasilan perusahaan ini diibaratkan sebagai sebuah perusahaan kecil ya, UKM di sini konteksnya itu, mereka tuh merasa aku ini usaha saya ini udah berhasil dengan bisa menjual berapa unit setiap bulannya dengan omset seberapa gitu ya. Itu termasuk salah satu paradoks keberhasilan. Kenapa dikatakan sebagai paradoks? Karena mereka tidak ingin berpindah alias tidak ingin berinovasi lagi, karena toh ngapain kami berinovasi sedangkan kami sudah bisa mendapatkan keuntungan yang kami rasa cukup untuk keberlanjutan usaha kami. Nah, itu salah satu contoh dari paradoks keberhasilan. Nah, berangkat dari paradoks keberhasilan perusahaan ini, melakukan studi literatur, kemudian diketahui beberapa temuan penelitian terdahulu ya, katanya menyebutkan dengan meningkatnya persaingan di lingkungan bisnis, mau tidak mau perusahaan itu harus beradaptasi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah,
ada perusahaan yang berhasil menaklukkan tantangan bisnis tersebut, namun ada juga yang terjebak dalam paradoks kesuksesan. Itu menurut si Audia tahun 2000 ya, tentang konsep paradoks kesuksesan itu. Nah, kemudian keberhasilan penerapan dan strategi baru dalam menjawab tantangan bisnis itu mencerminkan bagaimana perusahaan secara konsisten menetapkan nilai-nilai kewirausahaan, tidak terkecuali pada usaha kecil dan menengah. Nah, dari temuannya Aureli Tusman 2013 ini kemudian muncullah argumentasi dari Gupta 2019 kalau SMI itu memiliki orientasi kewirausahaan yang mana ini bisa mendongkrak perusahaan itu yang mereka yang malas untuk berpindah, malas untuk menyesuaikan, malas beradaptasi ketika pimpinan UKM itu mempunyai semangat orientasi perusahaan yang tinggi, maka itu dapat berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Nah, salah satu konteks perusahaan yang ditandai memiliki orientasi perusahaan yang tinggi itu adalah perusahaan fashion, yang mana dalam usaha fashion itu tentunya memiliki produk yang masa perubahan modenya itu cepat ya. Kalau terlambat mengubah mode, bisa jadi nanti usahanya ketinggalan dan tidak mendapatkan respon yang positif oleh konsumen. Nah, maka dari itu penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di perusahaan fashion ditambah dengan temuan empiris dari penelitian terdahulu. Lebih lanjut ini ya. Jadi sebelumnya waktu mengerjakan tesis ya ini ya, sebenarnya memang dari tesis, tapi waktu kita mau submit itu semuanya berubah, nggak sama banget sama tesisnya gitu. Tapi dari latar belakang bisa diangkat dari tesisnya. Tapi ketika untuk di submit di paper isinya full berubah. Nah, jadi kemudian lanjut lagi. Nah, penelitian ini berawal dari model teoritis terlebih dahulu ya. Temuan teoritis itu menyebutkan kalau orientasi kewirausahaan itu tidak memiliki kinerja, tidak berkontribusi pada kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan di sini dimaksud sebagai perusahaan pada umumnya dipandang sebagai entitas yang bertujuan untuk memperoleh laba di atas normal dalam persaingan dengan perusahaan lain. Nah, model dari orientasi perusahaan dan kinerja perusahaan ini bisa kita lihat dari resource based theory dan resource dependent theory. Mengapa kita bisa melihat dari RDV dan RDT ini? Karena beberapa peneliti menyebutkan kalau perusahaan itu fokus pada sumber daya internal saja nggak cukup untuk mengubah kapasitas internal ke sumber daya internal mereka itu menjadi kinerja perusahaan itu nggak cukup ya dengan memanfaatkan sumber internal saja, melainkan juga harus memanfaatkan sumber daya dari eksternal. Yang sumber daya eksternal ini kita ambil dari teorinya RDT, Preference Rancik tahun 1978. Nah, di penelitian terdahulu juga menyebutkan kalau orientasi kewirausahaan ini juga tidak memberikan kinerja perusahaan yang meningkat ya, kata si Zhang et al. 2016. Sedangkan kalau Gupta mengatakan bahwa ada nih pengaruhnya orientasi kewirausahaan ke kinerja perusahaan. Namun banyak yang lainnya yang menyebutkan kalau dari dimensinya orientasi kewirausahaan itu kan ada 3. Yang pertama itu proactiveness, innovativeness, dan risk-taking ya. Nah, sedangkan temuannya dari Lee et al. 2018 ini mengatakan ternyata dari beberapa dimensinya orientasi perusahaan itu, yang bagian inovasinya nggak memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sini jadinya agak posisi peneliti merasa kok kenapa inovasinya ini malah nggak berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Maka dari itu, peneliti di sini melakukan studi literatur lebih jauh untuk meneliti kenapa sebenarnya inovasi itu, khususnya di SMI itu nggak mampu membantu peningkatan kinerja perusahaan. Nah, berawal dari inkonsistensi temuannya, kemudian ada juga menyebutkan kalau sebelumnya konteks ambidexterity ini sudah dilakukan di perusahaan besar, masih banyak di perusahaan kecil. Kemudian katanya untuk orientasi kewirausahaan dan kinerja perusahaan ini butuh mekanisme tersendiri agar yang mampu mengubah orientasi kewirausahaan itu dapat
memberikan kontribusi kepada kinerja perusahaan melalui skema mediasi. Akhirnya peneliti ini mengusulkan model penelitiannya seperti ini ya, digambar orientasi perusahaan itu dimediasi oleh inovasi ambidexterity, kemudian untuk mediasi pertamanya itu yakni inovasi ambidexterity, kemudian orientasi kewirausahaan ini dimediasi oleh social network ambidexterity, kemudian yang mana peran mediasi ini akan mempengaruhi kinerja. Nah, kemudian juga dari sisi teoritis dan empirisnya ambidexterity juga masih banyak ambigu juga terkait penghitungan ambidexterity itu seperti apa, dan itu masih menjadi pertanyaan bagi penelitian sekarang ini seperti itu. Rada susah ya mengukur ambidexterity itu sendiri seperti apa. Nah, ambidexterity inovasi di sini merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kedua jenis inovasi secara bersamaan. Inovasinya yang mana? Inovasinya adalah inovasi eksplorasi dan inovasi eksploitasi. Sedangkan social network ambidexterity itu terdiri dari kemampuan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan bisnis dan hubungan dengan politik secara bersamaan. Nah, yang mana ambidexterity inilah yang nanti akan mengubah orientasi kewirausahaan yang dimiliki oleh UKM tersebut mampu memberikan dampak pada peningkatan kinerja. Nah, akhirnya kami merumuskan hipotesisnya. Yang pertama adalah inovasi ambidexterity memediasi relationship between orientasi kewirausahaan dan kinerja perusahaan. H1B, social network ambidexterity memediasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja perusahaan. Nah, sedangkan yang hipotesis 2A dan 2B ini kami membedakan lagi ambidexterity-nya itu yang mana. Nah, jadi ada konsep dari, kalau konsep pertamanya itu dari He and Wong 2006 itu, ambidexterity itu nggak terpisah. Sedangkan ada perbaruan lagi dari Chow 2009 dan Dunlap 2016, kalau saya tidak salah ingat, itu mengatakan bahwa kalau untuk di SMI itu lebih berkontribusi jika perusahaan itu mampu melakukan keseimbangan ambidexterity atau disebut balance dimension atau BD ya di sini. Sedangkan ditemukan lagi di perusahaan besar itu yang lebih memberikan kontribusi terhadap kinerja itu adalah combined dimension. Nah, berawal dari itulah kami menambahkan sebagai kontribusi metodologi. Nah, menjadikan muncullah H2A dan H2B, yakni kombinasi dari balance dimension untuk kedua inovasi dan social network ambidexterity itu memediasi hubungan antara EO dan firm performance. Nah, kemudian yang disebut sebagai balance dimension strategi. Nah, H2B-nya kombinasi dari combined dimension untuk kedua jenis ambidexterity, inovasi dan social network ambidexterity itu memediasi hubungan antara orientasi perusahaan dan kinerja perusahaan yang kemudian nanti kita sebut sebagai combined dimension strategi. Ini saya salah tulis ya. Kemudian itu ada analisis tambahan untuk memperkuat lagi penelitian ini ya, untuk kontribusi ke literaturnya kami menambahkan H3. Jadi kami membedakan antara perusahaan yang mampu dengan balance dimension inovasi dan social network ambidexterity itu memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang mereka melakukan kombinasi combined ambidexterity. Nah, seperti itu. Lalu, ini research method-nya. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, 205 perusahaan fashion, yang mana penelitian ini menggunakan metode survei semi-struktur kuesioner, yang mana kemarin itu kuesionernya diberikan secara langsung ya kepada owner UKM, ataupun jika tidak ada ownernya kemarin itu di manajer. Kami datangin satu-satu, jadi ini bukan survei online, jadi langsung ke owner dan manajernya supaya untuk mengurangi biasnya juga ya. Kalau di online itu takutnya nanti mereka mengisinya langsungan, jadi kami dapat data yang nggak bagus. Nah, kemudian teknik dan olah datanya itu menggunakan uji mediasi proses makro di Hayes 2018. Lalu yang untuk H3 tadi
menggunakan independent sample t-test karena kita membedakan antara dua grup ya, grup yang balance inovasi sama yang social network-nya. Adapun variabelnya tadi, dependennya itu adalah kinerja perusahaan, independennya itu orientasi kewirausahaan, sedangkan mediasinya ambidexteritas inovasi dan ambidexteritas jejaring sosial. Nah, ini pengukurannya dari hasil loadingnya itu terendah itu 0,50 ya batasan di sini, karena menurut HER itu kan minimal 0,4 sampai berapa ya, 0,75 kan untuk standar pemilihan dari peneliti, dan di sini saya menggunakan 0,50 ya yang paling rendah. Jadi tidak ada item yang di delete ya dari indikatornya, performance, entrepreneur orientation-nya, kemudian di innovation ambidexterity, lalu social network ambidexterity. Dengan Cronbach alpha-nya 0,84, 0,76, 0,80, dan 0,73. Oke, lanjutnya itu adalah hasil penelitian. Jadi sewaktu saya membuat tesis saya itu ya, khususnya di bagian kuesioner itu sangat lama sekali saya membangunnya karena pembimbing saya sangat ya luar biasa gitu kan. Jadi 1 bulan revisi itu lumayan ya bikin kuesioner, tapi memang bikin kuesioner yang benar-benar lengkap itu memberikan banyak kontribusi ternyata ya. Saya dulu bertanya-tanya kenapa sih Ibu ini banyak banget bikin untuk apalagi bagian demografinya untuk apa gitu kan. Jadi pas saya mengolah data ternyata oh ini ya kegunaannya. Jadi bersemangat sendiri waktu mengolah data ya. Oke, salah satunya ini ya. Responden penelitiannya untuk di penelitian saya ini yang banyaknya itu dari laki-laki malah ya. Maksud saya perempuan ya, 156 dan laki-lakinya 49. Sedangkan mereka pendidikannya lumayan ya, dari ada yang dari S2, S1, bahkan ada yang SD juga. Oke, selanjutnya Kan tadi kan di research method itu penelitian ini menguji 2 variabel pemediasi, yang mana waktu itu ketika mau submit kan ibunya langsung bilang kalau saya nggak mau ya Del untuk uji mediasi itu yang pakai yang Baron dan Kenny, yang mana yang di Baron dan Kenny itu kan X ke Y-nya positif, maksud saya X ke M positif, M ke Y positif, kemudian X ke Y itu positif, karena penelitian ini kan berangkat dari mediasi, yang mana mediasi mengatakan bahwa nggak ada hubungan antara X dan Y. Makanya saya dipaksa untuk belajar bagaimana bisa melakukan teknik analisis data itu menggunakannya Hayes 2007-2008. Kemudian Hayes ini ada bukunya juga di tahun 2018. Akhirnya saya berusaha supaya bisa melakukan penelitian ini menggunakan Hayes yang makro itu. Jadi yang untuk pengujiannya itu adalah variabel X ke M, kemudian M ke Y, tanpa menguji X ke Y, seperti itu. Nah, dengan bootstrapping, apa ya kemarinnya? Kayaknya 2000 sampel kalau nggak salah ingat saya. Nah, dari hasil bootstrapping-nya itu, ternyata orientasi kewirausahaan ke kinerja perusahaan itu ketika kita lihat dari boot LLC-nya itu adalah negatif, berarti memang ditemukan nggak ada hubungan langsung ya antara orientasi perusahaan ke kinerja perusahaan. Akhirnya ditambahkan lagi EO, inovasi ambidexterity dan performance indirect effect-nya signifikan, jadi H1A-nya itu diterima. Kemudian H1B-nya itu yang berbunyi kalau social network ambidexterity itu memediasi hubungan antara EO dan FP, itu juga hasilnya diterima. Nah, lanjut ke pembagian ambidexterity yang dibagi 2, yang balance dimension dan combined dimension tadi. Nah, dari penelitian ini menyebutkan bahwa ternyata yang perusahaan yang mampu melakukan balance dimension itu di SMI saja ya. Sedangkan di Dunlap itu mengatakan kalau untuk perusahaan kecil itu memang
lebih bermanfaat di balance dimension. Nah, penelitian kami juga mendukung tersebut dengan diterimanya hipotesis balance dimension di H2A. Sedangkan untuk yang combined dimension-nya itu negatif. Jadi kami juga mendukung temuannya Dunlap itu tadi. Sama, kalau combined dimension ini cocoknya untuk perusahaan besar, karena di penelitian kami juga menemukan tidak signifikan ketika perusahaan mampu melakukan combined dimension ambidextrity dan social network ambidextrity itu nggak mampu mengubah orientasi perusahaan itu berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya berangkat dari H2B tadi ya, kami mengajukan juga hipotesis H3 yang berbunyi bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan balance inovasi itu memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang combined dimension. Nah, tapi dari hasil penelitian ini menemukan enggak ternyata. Ternyata yang combined dimension yang lebih berkinerja daripada yang balance dimension. Nah, akhirnya temuan ini memberikan beberapa implikasi ya untuk SMI. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan bahwa perusahaan harus melakukan evaluasi diri untuk memetakan tingkat orientasi kewirausahaan dan kinerja mereka sebagai prasyarat untuk menerapkan baik strategi balance dimension atau combined dimension. Nah, di sini kami mention kalau ketika owner-nya itu sudah punya semangat kewirausahaannya, tentu semangat kewirausahaan saja tidak cukup ya untuk berkinerja, makanya kami menyarankan mereka harus punya evaluasi diri sendiri untuk melihat bagaimana mereka memanfaatkan orientasi kewirausahaan itu agar berkontribusi terhadap kinerja dengan mampu menerapkan strategi balance dimension dan combined dimension. Nah, selain itu, melihat kondisi lingkungan eksternal itu juga diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik dari industri di mana perusahaan itu beroperasi. Dengan kata lain, perusahaan diharapkan menjawab pertanyaan reflektif berikut tentang formulasi strategi mereka, dari mana mereka itu harus mulai dan kemana kita harus pergi gitu. Banyak UKM terutama di industri kreatif, misalnya di sektor fashion, menghadapi tantangan siklus hidup yang pendek produk mereka karena tingginya permintaan akan produk baru yang mengakibatkan produk yang ada itu menjadi usang dengan sangat cepat seperti yang sudah saya mention waktu di latar belakang. Nah, lebih lanjut, akhirnya kami menguraikan strategi tersebut dengan mengusulkan kerangka evaluasi diri yang terdiri dari 4 tujuan dan tindakan yang berbeda untuk membangun ambidextrity di UKM dalam setiap situasi di kuadran. Jadi kami menawarkan ada 4 kuadran ya. Di sini di sisi kiri ada orientasi kewirausahaan yang tinggi dan rendah, di sisi kanannya ada kinerja perusahaan yang tinggi dan rendah. Oke, berawal dari di kuadran 4 ya, ketika perusahaan itu orientasi kewirausahaannya rendah dan kinerjanya rendah, apa sih saran dari penelitian ini sarankan untuk ke SMI agar mereka untuk bertahan? Jadi di sini kami bikin strateginya kalau mereka tuh tujuannya untuk bertahan, bagaimana caranya bertahan adalah meminta bantuan oleh kolega mereka. Nah, kolega di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan ambidextrity social network tadi lebih ditingkatkan. Jadi mereka yang di social network-nya itu lebih tinggikan, ditambah lagi dengan ambidextrity inovasinya juga dibantu oleh koleganya juga gitu untuk bisa berkinerja dengan meningkatkan produknya kah atau dengan membantu pemasarannya kah seperti itu. Yang mana ketika mereka ini meminta untuk bantu dan koleganya itu mau membantu, mereka bisa berpindah posisinya menjadi ke kuadran 3 yang mana mereka itu udah tumbuh dan bagaimana untuk berkinerjanya dari rendah berpindah ke tinggi, mereka harus melakukan pemanfaatan kapasitas internal mereka, apalagi soal sumber daya fisiknya, supaya bisa mengubah kembali kinerjanya ke kuadran 1, sustain dan inovasi, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya di posisi perusahaannya itu sudah di orientasinya
tinggi tapi kinerjanya rendah. Gimana nih yang kami sarankan? Jadi mereka bertujuan untuk tumbuh. Kemudian gimana caranya biar tumbuh agar berkinerja tinggi? Mereka memaksimalkan sumber daya yang ada tadi melalui integrasi. Di sini juga bisa kita lihat dari teori dynamic capability ya. Nah, sedangkan kalau perusahaan itu mereka punya orientasi kewirausahaannya rendah, tapi kinerjanya tinggi. Nah, ketika mereka nggak punya semangat kewirausahaan aja, kinerjanya udah tinggi ya, tapi nggak mungkin kan mereka tetap di bagian untuk tumbuh terus. Mereka juga pengen sustain kan, makanya perusahaan ini disarankan untuk meningkatkan kapasitas inovasinya melalui balance dimension itu. Balance dimension antara inovasi ataupun juga antara social network-nya juga untuk sama-sama membantu akhirnya mereka bisa berkinerja dengan orientasi kewirausahaannya tinggi dan kemudian berkinerja yang tinggi juga. Nah, selanjutnya nanti ini di akhir penelitian kami memberikan usulan untuk penelitian selanjutnya untuk melihat bagaimana proses perpindahan antara perusahaan di kuadran 4 berpindah ke kuadran 3 ataupun dari kuadran 4 ini berpindah ke kuadran 1. Itu merupakan salah satu saran penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya saya akan sharing terkait proses submit artikel. Nah, waktu itu submit artikelnya lumayan ya. Kami pertama submit itu tanggal 6 September, full papernya. Kemudian udah lama-lama tunggu, September, Oktober, November, 2 bulan, tiba-tiba ya major revision ya. Padahal saya dari awal bilang, saya kayaknya nggak sanggup deh, Pak, Bu. Q1 itu terlalu tinggi untuk saya, kemampuan saya ini sangat terbatas gitu kan. Tapi punya tim yang semangatnya tinggi banget dan positif gitu ya. Akhirnya, nggak apa-apa, dicoba aja dulu Q1 gitu kan. Ya udah, akhirnya muncullah si major revision ini. Akhirnya saya rasanya kayaknya nggak bakal keterima deh ini gitu kan. Nah, terus tuh kami melakukan revisi siang malam ya ini teman-teman untuk bisa segera menyelesaikan revisian, karena nggak mau sampai nunggu berbulan-bulan ya baru submit revisi lagi. Akhirnya kerja Rodi, akhirnya kami bisa mensubmit lagi paper kami ini tanggal 26 November. Nah, alhamdulillahnya mungkin mereka melihat bagaimana keseriusan kami untuk melakukan revisi, tanggal 3 Desember itu papernya udah diterima. Kemudian tim teachingnya juga tim penulis papernya juga wah kaget juga ya kami, karena ya itulah buah dari kerja siang malamnya tim ya, dapat bisa kayak hadiah akhir tahun ya 3 Desember. Nah, kemudian papernya bisa di release site-nya itu tanggal 10 Februari. Sedangkan untuk full isunya lama banget ya. 18 November 2021, hampir 1 tahun baru keluar full isunya. Nah, ini untuk pertamanya itu untuk submit ya. Kita paper saya ini kan di submit di JEE, jadi kita masuk ke MC manuskripnya, login dulu ya untuk proses submit pertama ya. Saya rasa teman-teman udah sering ya submit di sini mungkin ya. Kita pilih papernya apa. Nah, ini salah satu sekilas ya proses revisinya itu. Di sini dilihat kan di tanggal 6 September kami submit, kemudian major revisi, kemudian ada revisi yang udah kami submit lagi. Kemudian di tanggal 26 itu ada submit baru ya, kemudian diterima tanggal 3 Desember 2020. Nah, ini salah satu email yang mengatakan kalau paper kami diterima itu tanggal 3 Desember 2020. Wah, ini kayak berita bahagia sekali ya, saya juga nggak nyangka kalau bisa tembus di JEE gitu. Dan ini nggak berbayar ya, karena bukan open access. Jadi kalau open access pasti berbayar. Lumayan, bayarnya saya lupa berapa kalau mau open access-nya. Oke, kemudian ini ada salah satu proses review-nya, saya share juga sedikit. Ini ada 3 reviewer ya.
Dan ketiga-tiga reviewernya mengatakan major revision. Dan ini ya Allah banyak banget. Ada 11 yang harus kami revisi dari reviewer 1, kemudian ada beberapa banyak lagi. Reviewer 2 itu banyak juga, sedangkan reviewer 3 kayaknya yang paling banyak itu reviewer yang pertama, sampai 11 yang harus kami revisi. Dalam waktu berapa itu ya? Dari 10 ke berapa tadi? 26 ya? Lumayan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh saya kembalikan lagi ke Mas Danes ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jika ada pertanyaan mengenai papernya. Ini belum ada yang mau tanya. Kalau gitu saya yang tanya. Ini mediasinya nggak pakai Baron and Kenny, tapi pakai Bayes. Hayes ya, Hayes. Hayes, oh Hayes. Kalau Baron and Kenny itu kan untuk mencari indirectnya itu pakai Sobel test ya. Iya, Mas. Nah itu post testnya ada nggak di metode Hayes ini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma direct sama indirect aja gitu. Iya, direct sama indirect aja. Jadi kayak Hayes itu mereka punya banyak model ya. Jadi kalau yang mediasinya ada 2 itu pakai model 4. Seingat saya ada modelnya ada 70-an apa ya? Yang dari modelnya Hayes itu. Oh, Hayes tahun berapa? Mungkin apa namanya nama jurnalnya mungkin kalau misalkan Introduction Mediation Analysis apa gitu, buku dia, ada bukunya. Oh, ada digitasi di situ ya? Ada. Oke. Jadi nggak ada post estimation, nggak ada post test. Terus itu programnya ya pakai Smart PLS. Ini PLS atau SMCP? Jadi Hayes itu mereka punya sendiri, dia bikin namanya makro proses, itu ada di dalam SPSS. Jadi kita punya SPSS, kemudian kita download dulu ke punyanya Hayes itu, di download nanti bisa masuk ke SPSS itu, namanya makro proses. Oh, makro proses. Jadi harus download add-in. Iya. Macam add-in gitu ya. Oke. Jadi lumayan gimana ya? Lumayan susah kemarin. Karena saya belajar dari awal banget kan. Semua angkatan pakai SMPLS waktu itu kan. Iya. Nah, itu nggak ada restriksinya. Maksudnya nggak ada apa namanya? Sorry. Adakah perbedaan asumsi kalau misalkan SMCB itu kan datanya harus normal. Kalau PLS itu kan nggak harus normal. Sedangkan Hayes ada asumsi tertentu? Seingat saya kayaknya nggak ada deh asumsi tertentu, sih juga lupa ya. Kayaknya nggak ada kemarin. Nggak ada ya. Oke. Nah, itu bisa menjadi alternatif Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau misalkan ingin menggunakan metode SEM yang berbeda. Apalagi kalau semisal kita mau penelitian yang mediasi kan, ternyata kalau pakai Baron Kenny kan X ke Y-nya harus positif kan, tapi ternyata setelah kita ngolah data itu malah nggak signifikan, jadi kan nggak bisa kita pakai Baron Kenny kan, makanya bisa alternatifnya pakai yang Hayes itu, karena dia nggak harus signifikan, malah harusnya nggak signifikan gitu, karena mediasi kan adalah hubungan X dan Y-nya tuh nggak ada. Monggo silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada pertanyaan atau mau ada saran atau unek-unek mengenai penelitian di UKM. Oh, di sini ada kawan-kawan, ini ada Mas Putra, PN. Halo Mas Putra. Oh, ada Profesor Mahfud Solihin. Halo Pak. Halo Prof. Halo Prof. Halo. Nggak enak ini.
Oh, Bu Ratna Chandra dari UNY. Ya, Mas. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Izin tanya ya, Mas Danes. Monggo, silahkan. Selamat ya, Bu. Papernya bagus. Ingin tanya, ini tadi belum begitu apa paham tentang sample selection-nya. Ini SME mewakili SME seluruh Indonesia ya, Ibu? Enggak, ini SMI-nya di Yogyakarta. Tapi waktu untuk narasinya itu mewakili Indonesia karena dari hasil BPS sama surveinya Backcraft itu Jogja itu nomor 2 terbesar SMI-nya, terutama di bidang fashion. Makanya kami mengambil di Yogyakarta. Gitu, Bu. Oh, jadi dengan argumen itu bisa data ini mewakili Indonesia gitu ya, Ibu, karena terbesar kedua di inovasinya. Terbesar kedua di sektor fashionnya juga dan banyaknya UKM-nya juga. Gitu. Terima kasih Bu Deli, Mas Danes. Ya, makasih Bu. Monggo silakan. Mas Danes. Ya. Maaf saya nggak bisa pakai video karena sedang di jalan. Tadi ya terkait diskusi yang terakhir tadi itu menarik ya. Jadi bahwa kita meskipun dengan sampel yang katakanlah lokal di Jogja gitu kan, saya katakan lokal karena dia kan sebenarnya satu wilayah aja dari banyak provinsi Indonesia gitu ya. Tapi kemudian kita bisa mengklaim bahwa itu mewakili Indonesia gitu ya. Apakah saya terus terang tadi belum sempat baca detail papernya. Tapi pertanyaan saya gimana menuliskan itu di dalam teks gitu. Bagaimana mengatakan bahwa oke, sampel saya ini mewakili loh gitu. Atau gimana? Mewakili Indonesia maksudnya. Ya, kalau kemarin Mas Danes, terima kasih. Oh ya, makasih ya, Pak. Kalau kemarin itu memang saya tampilkan dari hasil statistiknya itu, kemudian dari sektor industri kreatifnya juga itu ditampilkan di teksnya juga ya. Kalau di kreatif itu ada 3 terbesar itu, yang pertama itu adalah makanan, kemudian sektor fashion, kemudian sektor kria. Nah, berangkat dari sana ya Pak ya. Jadi lumayan agak panjang untuk menjelaskan kalau Yogyakarta itu mampu menjadi sampel mewakili Indonesianya gitu. Dan itu saya lumayan struggling ya, itu kemarin juga dikomen oleh reviewernya ya, bisa gitu. Dan akhirnya saya menemukan jalan sendiri untuk bisa menuliskannya gitu. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Oke, untuk lebih jelasnya Pak ada di bagian introduction bagian akhir ya, itu kami mention ya terkait kreatif industri, kemudian ada fashion industrinya, dan ada local wisdom-nya juga, lalu ada penelitian yang terkait Indonesia juga, itu juga dimasukin ke sini, kayak Velaza 2015 ini meneliti terkait fashion juga, sustainable fashion mereka bikinnya. Dan juga untuk di Indonesia itu cocok banget sama penelitian terdahulu yang mengatakan walaupun dengan sumber daya yang terbatas, tapi tetap bisa bertahan, kayak gitu. Nah, jadi kayak saling mengaitkan konteks SMI-nya, konteks Yogyakartanya, jadi kayak diubuk-ubuk gitu ya Pak ya. Akhirnya bisa jadi dituliskan dengan lumayan ya Pak, akhirnya bisa diterima oleh reviewer kalau bisa mewakili Indonesianya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, ada Pak Yuli. Halo Pak Yuli. Oh, monggo. Zoom Management ini nama Bapak siapa dan dari univ mana? Saya Nurholis dari UPN. Kebetulan rekan kerjanya Mbak Deni juga. Oh. Ya, memang sempat ada banyak pertanyaan ya sebetulnya ya. Cuman mungkin belum sempat kalau ketemu gitu, belum sempat bahas ini, mungkin dibahas yang lain. Tapi ini cukup menarik ya.
karena masuk di Emerald ya, saya juga punya impian gitu, ingin masukkan jurnal di Emerald gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan ininya, apa itu, kekuatannya itu justru ketika masuk di Scopus ya khususnya di sini ya, Emerald GE ini ya, itu lebih dikuatkan oleh dengan sampelnya atau di mungkin keterbaruannya, novelty-nya, atau lebih dikuatkan di mananya ya kira-kira ya. Kenapa kok menurut reviewer ini, wah ini menarik sekali, apa dilihat dari segi alat analisisnya, atau mungkin kalau saya melihatnya kok hanya apa itu lebih ke ini di Jogja, unik, terus langsung jumlah sampelnya juga sekitar 200. Apa mungkin seperti itu mungkin ya yang kita tariknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ternyata ini menggunakan path analysis ya, bukan PLS ya. Kalau path analysis itu berarti full semua dari X1, katakanlah X1 ke X2, Y ke Y, itu dianalisis satu-satu. Terus X1 ke X2-nya apa juga dianalisis satu-satu gitu modelnya. Oke, mungkin seperti itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, selamat malam Mas Nurkolis. Terima Selamat kasih malam. lo udah datang. Oke, yang pertanyaan pertama tadi, kenapa ya ini padahal cuma di Jogja bisa tembus ya? Kemudian yang esensi dari bisa tembusnya itu gimana? Kalau menurut saya sendiri, ini lebih ke di kontribusi literaturnya. Yang pertama itu waktu berkontribusi ke RBT sama RDT-nya, kemudian itu kami juga memberikan kontribusi ke literatur ambidextrity, yang mana ada kesenjangan penelitian juga di ambidextrity itu terkait pengukurannya. Nah, di sini kami memberikan kontribusi dalam pengukuran untuk ambidextrity. Nah, selain itu kami juga menambahkan di metodologinya. Untuk kontribusi ke literaturnya itu di bagian metodologi, yakni menggunakan Hayes itu. Karena itu kemarin kan masih lagi kan waktu di 2020 itu untuk pengukuran mediasinya gitu di situ. Jadi kayak ada beberapa poin yang membuat mereka tuh tertarik dengan penelitian ini gitu kan. Karena tertarik itulah semuanya di bagian reviewer itu terkait itu. Bagaimana kok bisa kalian menyebutkan itu ada perusahaannya yang combine dimension sama yang balance dimension, itu gimana ngukurnya, sedangkan nggak ada di kuesioner lah, ditanyain kan. Kemudian untuk penjelasan narasinya combine dimension sama balance dimension itu belum clear banget ditulis di sini kayak gitu. Nah, jadi itu semua yang direvisi. Banyak banget itu yang direvisi. Akhirnya saya melakukan perbaruan lagi untuk tabelnya untuk menjelaskan bahwa untuk melakukan penghitungan balance dimension sama combine dimension itu waktu kita ngeran data itu nggak langsung, misalkan kalau skala Likert kan ada 1-5, kemudian kita rata-ratakan gitu kan, udah dapat itu nilainya. Ini nggak kayak gitu. Jadi ini ada contohnya ya. Di table di papernya ada sih, saya masukin ke lampirannya ya. Jadi di sini kami pakai batasan ya untuk eksplorasi. Tadi kan ada 2 mediasi yang dinamakan ambidextrity. Ambidextrity-nya terdiri dari 2, ambidextrity inovasi dan ambidextrity social network. Di mana ambidextrity inovasi itu adalah eksplorasi sama eksploitasi. Jadi nilainya kami batasin. Untuk tinggi itu 4.15, sedangkan untuk di bawahnya adalah rendah ya, low berarti, sedangkan eksploitasinya itu adalah 4.05. Sedangkan jika perusahaan itu yang ikatan hubungan politiknya itu tinggi dengan nilai 4.09, sedangkan untuk bisnisnya itu yang tingginya dengan nilai 3.96. Ini kemudian kami bagi. Lalu nanti di compare lagi nih, ada 2 ya namanya, jadinya tadi kan ada dipecah nih eksplorasi eksploitasi, political sama bisnis. Nah, kemudian digabung namanya menjadi innovation sama social network. Nah, di sini kami bagi lagi nih, ada A sama B. A itu berarti mereka melakukan balance dimension, kemudian B itu adalah combine dimension. Nah, ini ada simbol 1 sama 2, 1 itu tinggi, sedangkan 2 itu low. Jadi, kalau mereka itu sama-sama tinggi di sini adalah tinggi eksplorasinya, tinggi inovasi, maksud saya inovasi ambidextrity-nya, tinggi juga social network-nya, menjadi
balance dimension yang bagian tingginya ya. Kemudian kalau mereka itu low, sama-sama low untuk inovasinya, dikatakan sebagai combined dimension. Dan itu dan seterusnya. Sedangkan kalau ternyata dia itu inovasi eksplorasinya itu rendah, kemudian inovasi eksploitasinya itu tinggi, maka itu kami sebut sebagai combined dimension. Oke, jadi balance dimension itu adalah perusahaan itu mampu melakukan keseimbangan antara inovasi eksplorasi dan inovasi eksploitasinya itu tinggi. Sedangkan perusahaan itu dikatakan mampu melakukan combined dimension itu strategi ketika posisinya eksplorasinya rendah dan eksploitasinya itu rendah. Maksud saya kalau yang rendah-rendah itu juga bisa dibilang sebagai balance. Sedangkan kalau mereka eksplorasinya itu tinggi, yang satunya rendah, atau yang satunya rendah, yang satunya tinggi, itu disebut sebagai combined dimension. Jadi ketika kami melampirkan appendix ini, akhirnya disetujui oleh mereka. Akhirnya udah clear katanya timbulnya pengukuran balance dimension dan combined dimension. Dan ini sejauh waktu saya melakukan literatur review, belum ada paper yang memberikan penghitungan seperti ini untuk appendix-nya. Kemudian juga yang bikin kebaruannya juga kami menawarkan kuadran tadi. Ada 4 kuadran tadi kan. Nah, itu juga sebagai salah satu yang menjadi keunikan dari paper ini, menawarkan kuadran ini. Karena sebelumnya untuk penelitian terkait ambidextrity khususnya ya, belum ada yang membahas terkait kuadran ini. Untuk strategi untuk membangun ambidextrity antara SMI. Jadi lebih ke sana. Jadi kita tuh nggak terlalu ke sampel ya gitu. Oke, Mas Nurkolis kayaknya apalagi yang belum terjawab ya? Tadi yang path analysis itu tadi. Oh iya, yang modelnya regresinya itu sendiri-sendiri X1 ke X2. Kan kalau PLS kan cukup masukkan semua di run, modelnya segini langsung keluar angkanya. Nah, waktu analisis di sini itu, itu kan satu-satu apa gimana itu? Ya ini semuanya langsung ya Mas, cuman memang itu kalau kayak PLS itu kan diuji gitu kan, dijadikan hipotesis kan. Nah jadi saya ini berangkatnya nggak semua variabel itu diuji karena prinsip kami kemarin itu terlalu banyak juga nggak bagus gitu. Nah jadi lebih baik yang di independennya satu, dependennya satu kayak gitu kan. Nah ketemulah punyanya highest ini yang mana modelnya itu ya independennya satu dan dependennya satu gitu, tapi banyak moderasinya, mediasinya kayak gitu. Nah, jadi memang diuji secara langsung, tapi nggak dihipotesiskan gitu. Tapi lebih ditekankan yang itu tadi ya, matrik tadi ya, apa itu skalanya sekian, yang ini istilahnya ini kayak masuk cluster ya, dibuat cluster. Oh ini masuk balance dimension, terus yang combined dimension gitu ya, lebih ditekankan itunya. Iya di sana, yang di pengukuran ambidextrity, kemudian di uji mediasinya, kemudian ada untuk membangun strategi ambidextrity-nya juga itu jadi kontribusinya gitu. Jadi bukan dilihat dari apa ya? Iya. Dari sampelnya aja gitu. Jadi memang benar-benar itu analisis datanya dilihat banget, kemudian tulisannya juga gitu ya. Jadi mungkin kalau mereka baca dari Jogja ini nggak bagus gitu kan nggak mungkin. Kalau dilihat ya memang itunya ya, memang kekuatan dari hasil analisisnya itu, ternyata itu nggak sekedar hanya uji hipotesis X1 berpengaruh terhadap Y, nggak sekedar itu, ternyata itu memang mendalam ya. X1 ini akhirnya berpengaruh, tapi nanti dieksplor lagi, ternyata ini ukurannya sekian, pengaruhnya itu ternyata ada tadi itu di klasternya masing-masing. Ternyata itu yang menjadi kekuatannya ya. Ya satu lagi ini Mas, mumpung saya ingat, jadi kan tadi kan ada berapa tadi ya? H2A dan B kan. H2B-nya itu kan ditolak kan. Nah, akhirnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kenapa yang H2B kami itu ditolak, makanya kami melakukan analisis tambahan. Jadi yang uji beda antara dua grup balance dan dimension ini diuji beda pencapaian kinerjanya itu sebagai tambahan untuk memperjelas lagi kenapa yang hipotesis 2B-nya itu ditolak gitu. Jadi kalau ada hipotesis kita ditolak, jadi kita tambahkan untuk ujian lanjutan, uji tambahan agar
memberikan argumentasi lebih banyak, analisisnya jadi lebih mendalam, kata Mas Rifali tadi, benar ya. Jadi kayak gitu. Mungkin itu juga sebagai salah satu triknya juga. Kenapa paper ini dianggap menarik gitu. Karena dulu waktu tesis saya juga kemarin tuh sama Pak Rocky ya, penguji saya. Mbak Deli tulisannya bagus, tapi ya datar gitu nah. Kayak gitu waktu ujian tesis. Ya biasa aja gitu, nggak ada unik-uniknya gitu kan. Nah, akhirnya mengunikkannya adalah dengan ya ini pengolahan datanya sama hasil diskusinya juga gitu. Oke, terima kasih Mas Danis, Mas Danes ya, Mas Danes, Mbak Deli, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo, silakan. Ya, Pak Danes. Mohon izin. Mohon Pak izin Yuli. gabung. Oke. Ya, barusan Monggo, gabung. Mohon maaf silakan. ya. Dan barusan membaca Mbak Deli, Bu Deli ya, Bu Deli lah. Dan semua yang baru hadir, yang sudah join dari tadi. Saya terus terang yang pertama ini hal baru banget nih. Saya terus terang nggak taunya itu baik temanya maupun beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama ambidexterity ya bacanya. Ini saya terus terang, ini apa ini? Ini hewan apa ini? Saya baru tahu. Maaf, ini artinya luar biasa gitu Bu Deli ya. Saya cuman translate biasa saja sih. Yang kemudian jika itu betul makna dari bahasa Inggris tersebut luar biasa. Saya kalau betul ya, ini mohon ukuran luar biasanya apa? Karena begini, pada webinar yang sebelum-sebelumnya itu juga membahas tentang inovasi. Nah, di sini inovasi ambidextrity ini apa bedanya dengan innovation sustainability? Apakah sustainability itu beda dengan yang digunakan seperti ini atau tidak? Itu yang pertama, mohon penjelasannya. Yang kedua, saya seringkali mendapatkan pertanyaan juga tentang ukuran firm performance, yang dimana ini banyak. Pertama yang diukur ROS, kemudian ROI, profitability, sales growth, dan seterusnya. Kemudian itu ditanyakan kepada SMEs. Nah, di SMEs itu seringkali mereka nggak punya catatan atau bagaimana dia mengukur ROS-nya, ROI-nya. Nah, itu kemudian yang seringkali diragukan hasil jawabannya. Saya nggak mampu meyakinkan loh, kalau ini di jurnal yang sudah bereputasi begini-begini sudah bisa kok. Itu yang pertama. Kemudian untuk membantu meyakinkan bahwa alat uji firm performance itu seperti ini dan memang layak di SMS. Dan yang ketiga terkait dengan firm performance itu mungkin masih terlalu kuantitatif ya kalau di keuangan. Di sini kan dijawab dengan skala. Dengan skala, bagaimana meyakinkan si penanya. Ini saya terus ditanya beberapa ya waktu ada diskusi seminar dan sebagainya, menggunakan ini ditanya loh, ini gimana ngukurnya? Padahal ukuran biasanya keuangan itu adalah angka dalam bentuk rupiah atau persentase. Lah ini skala bagaimana bisa menggantikan tadi ukuran-ukuran yang biasa digunakan di keuangan. Mungkin demikian Bu Dela, mohon maaf kalau pertanyaannya nggak berbobot atau nggak tahu. Saya terus terang kepingin tahu terus terang. Gitu Bu Deli, terima kasih, mohon pencerahannya.
Oke, baik, Pak Yuli, terima kasih. Saya berasa lagi pendadaran ini ya, Pak ya. Enggak, Oh, Bu, enggak, saya jangan terus dianggap terang, itu pendadaran. ya, Bu, saya terus terang gini. Saya memang ditanya, saya terus terang Hmm. juga mau form performance. Tapi Hmm. kemudian dibantai habis sama ya teman-teman sendiri, sama penguji. Waduh. Kemudian saya agak galau juga akhirnya ini gimana saya bisa meyakinkan, mohon mungkin jenengan bisa jauh lebih punya pengalaman lah. Saya kan masih meraba-raba terus terang aja, belum punya jurnal yang sampai di Emerald dan seterusnya lah. Makanya saya selalu ingin gabung di sini itu belajar, ingin lebih banyak belajar lah dan bisa menerapkan suatu ketika. Demikian Mbak Budeli, Budela. Daily ya Pak ya. Jadi memang kalau di paper ini pengukuran kinerjanya itu kalau di bagian anak keuangan tapi selalu bilang itu adalah kuantitatif ya nilai. Nah sedangkan di penelitian saya ini pengukuran kinerja perusahaan itu sebagai persepsian di mana mereka ditanyai seberapa tinggi dan seberapa rendahnya. Nah disinilah peran dari wawancara semi terstruktur untuk kuesionernya itu agar mereka nggak kayak jawabnya tinggi semua gitu. Jadi mereka kayak ada keterbatasan sendiri untuk mengatakan kalau kami ini berkinerja tinggi gitu. Jadi itulah salah satu trik kami, maksud saya itu dibantu sama profesor saya untuk memberikan saran kemarin kan, agar untuk performance-nya ini nggak bias gitu ya Pak ya. Nah kemudian kemarin itu sempat waktu di sidang tesis juga ditanya, ini Mbak Del gimana untuk biasnya, ini pasti bias kata Pak Amin waktu itu ya, yang nguji saya. Akhirnya saya nggak bisa menjawab itu ya Pak ya, gimana ya caranya biar nggak bias waktu masih S2. Akhirnya saya secara pribadi menghubungi bapaknya, gimana ya Pak. Terus akhirnya dikasih pencerahan sama bapaknya, bisa dilakukan triangulasi. Jadi kita bisa ukur dari persepsiannya si pemilik usaha, kemudian diukur lagi dari persepsiannya pesaing bisa sama customer juga. Nah, tapi bapaknya bilang ini nggak mungkin kamu lakuin untuk S2, terlalu lama nanti nggak selesai tesismu kalau kamu mau pakai itu, kata bapaknya. Nah, akhirnya saya memberikan supaya form performance saya ini bisa diterima dengan saya menggabungkan dua pengukuran akhirnya, pengukuran kuantitatif, kemudian maksud saya kinerja finansial, kemudian saya gabungkan dengan kinerja non finansial gitu Pak. Jadi digabungkan menjadi dua, enggak di bagian keuangan saja, itu yang bikin bisa diterima dan ada argumentasinya juga gitu kan. Dari penelitian terdahulu saya juga bahas itu yang form performance itu untuk pengukurannya juga inkonsisten gitu kan. Jadi ada yang menggunakan yang laporan keuangan saja, ada yang menggunakan kinerja pemasaran saja. Akhirnya saya memberikan kontribusi untuk menggabungkan kedua jenis dari pengukuran kinerjanya, kemudian ditambahkan dengan semi terstruktur kuesioner tadi gitu ya Pak. Kalau dari saya mungkin kurang lebihnya begitu ya Pak. Saya juga baru. Ya. Mohon maaf, boleh saya salah sedikit dulu, ya, Bu Del. Ya. Tadi menggabungkannya antara pertama ini berarti bukan seperti biasanya orang-orang ataupun saya lah membagi kuesioner seperti pakai Google Form, itu enggak, berarti jenengan juga melakukan wawancara ya Bu ya. Iya, dikombinasi Pak. dengan begitu ya, supaya memberikan hasil yang tidak bias seperti itu, mungkin apa yang dimaksud begitu Bu Deli? Iya Pak, begitu. Jadi ada memang sampel saya sedikit ya dibanding dengan Pak Yudi yang kita kajian minggu kemarin kan ada 1000-an kan. Saya itu cuma 205, tapi semuanya didatangin satu-satu Pak. Itu dibacain gitu kan. Jadi lebih digali lagi informasi terkait mereka, bukan plek-plek 5 enggak. Jadi kalau saya merasa jawaban mereka itu agak melenceng atau gimana, saya tambahkan lagi pertanyaan lain, makanya jadi semi terstruktur kuesioner gitu. Terus tadi yang disampaikan masukan dari Pak Amin tadi tentang triangulasi, jenengan ini untuk meyakinkan bahwa jawaban ini memang sudah mendekati kebenaran dari pertanyaan ini, misalnya tentang ROS ini, bagaimana? Apa yang dilakukan misalnya Bu Deli?
Mohon Nah maaf. itu dengan literatur review tadi Pak, dengan apa kesenjangan penelitian terkait jangan pakai satu pengukuran aja, pengukuran keuangan aja, tapi pakai kinerja pemasaran juga digabungin gitu ya Pak. Jadi biar nggak cuman kinerja perusahaan itu diukur dari kinerja keuangan. Jadi saya menawarkan dua, jadi kinerja keuangan dan kinerja pemasaran. Tapi di sini saya menyebutkan sebagai kinerja non finansial. Jadi ada dua pengukuran kinerja. Oh, Jadi oke, oke. digabung, Oh, ya bukan ini yang terpisah. ya ini yang sales sama market share ke bawah ini marketing ya, Bu ya. Iya, Terus yang ke atas itu, itu gitu. yang kemudian meyakinkan bahwa firm performance ini ya memang diwakili dua pendekatan keuangan maupun marketing sehingga lebih bisa menggambarkan tentang firm performance itu ya gitu ya Bu Deli ya. Iya Pak. Kemudian yang ambidextrity tadi ya Pak ya. Jadi Iya, yang kedua. ambidextrity itu berawal dari kemampuan kita menggunakan tangan kiri dan kanan sebenarnya ya. Jadi ya bisa menyeimbangkan waktu nulis kiri kanan gitu. Nah jadi kenapa sih kayaknya di perusahaan juga bisa deh kayaknya. Kayaknya perusahaan itu nggak mungkin lah kalau mereka itu melakukan itu aja kan nggak mungkin. Pasti mereka kadang itu gitu, kadang ini kadang itu gitu kan. Jadi berawal dari sana saya mencari konsep ambidextrity itu. Jadi muncullah strategi ambidextrity. Nah sebelumnya yang ambidextrity itu salah satu ambidextrity inovasi aja. Nah saya mikir lagi kayaknya untuk novelty-nya kayak kurang deh kalau saya hanya ke ambidextrity inovasi aja gitu. Jadi studi literatur lagi ya Pak, ketemulah saya konsep ternyata perusahaan ini kayaknya kalau internal aja nggak cukup kayak tadi yang RDT ya, resource dependent theory. Berangkat dari resource dependent theory tadi, saya mencari lagi nih anak-anaknya RDT gitu kan. Ketemulah dari literatur review itu social network gitu. Nah, jadi bisa dikombinasikan. Jadi mereka memanfaatkan kemampuan internal mereka dengan inovasi, lalu ditambah lagi dengan kemampuan eksternal mereka dengan menjalin hubungan jejaring. Nah, makanya penelitian ini menggunakan dua konsep ambidextrity, namun nanti disebut sebagai ambidextrity strategi ambidextrity gitu. Ada dua ambidexnya. Jadi sama jalan gitu Pak. Bukan luar biasa ya, Mas. Dan nggak ada Indonesianya ya Pak. Jadi waktu itu saya kan nggak saya Indonesia kan waktu di tesis kan ini apa kata ibunya ambidextrity kata pembimbing saya. Terus saya diarahkan ke Bapak siapa ya Mas Dana sama Pak Suwarjono apa ya? Saya lupa. Iya. Ya, akuntansi yang Pak dosen yang sangat bahasa Indonesia banget itu kan. Iya, yang pemerhati bahasa Indonesia ya Pak Suwarjono. Pokoknya yang selalu ngisi waktu maba ya Pak ya. Akhirnya saya disuruh nungguin Bapaknya untuk minta translate. Untuk memastikan bahwa terjemahan saya ini benar untuk judul aja Pak Yuli kemarin. Akhirnya untuk orientasi kerusahaannya saya tanya sama Bapaknya, semua variabel saya itu saya minta bantu sama Bapaknya. Wih, panjang banget saya dijelasin sama Pak Suwarjono itu kayak mungkin 3 SKS itu kemarin. Bapaknya baik banget, alhamdulillah. Jadi sebegitu ya saya menerjemahkan ambidextrity itu akhirnya beliau menyarankan kayaknya ini harus kita serapkan jadi ambidextritas gitu. Nanti akan kontribusi juga untuk serapan bahasa Indonesia. Waduh. Begitu kemarin Pak. Luar biasa. Iya. Oh, jadi ini tadi konsep ambidextrity itu cuma yang tadi mohon maaf disederhanakan menggunakan tangan dua kiri maupun kanan begitu atau maksudnya? Iya, apa tadi mohon penyederhanaannya? Ya, tapi sebetulnya kalau 3 SKS ya nggak 3, cuman kiri dan kanan saja kayaknya ya mungkin konsepnya terlalu sederhana mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak ini paling tidak dari beberapa menit ini sudah bisa sudah agak sedikit menangkap. Nanti mohon berkenan kalau saya tanya lebih lanjut di luar forum ini, nanti kelamaan 3 SKS ini 6 SKS nanti Mbak saya Mbak. Iya Pak. Terima kasih. Mohon berkenan nanti. Pak Yuli. Ya, maaf ya kalau saya nggak bisa. Makasih Mas Danes. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan singkat satu. Tanggapan atau pertanyaan singkat sebelum kita mengakhiri. Ya, mungkin saya ya Mas Danes, boleh ya? Oh iya, silakan.
Mas Dennis, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mbak Del, simple, kita beda, kita tetanggaan gitu. Jadi saya juga masih meraba-raba untuk penelitian Mbak Del ini yang saya dari tadi sore baca. Kalau di penelitian Mbak Del sendiri, sebenarnya dynamic itu maksudnya gimana Mbak? Ini kan judulnya The Dynamics Between Balance and Combine. Kalau yang saya tangkap ambidextrous itu semacam multi-strategi, koreksi ya kalau saya salah, multi-strategi yang kemudian digunakan, kan kira-kira seperti itu. Nah, dynamic sendiri di sini tuh menceritakan apa Mbak, kalau secara singkatnya begitu. Mungkin itu aja, matur nuwun, Mas Dennis. Oke, makasih Mas Dana. Ini. Jadi yang dynamics itu lebih ke kuadran yang tadi loh Mas, perpindahan antara bagaimana perusahaan itu dari kuadran 4 pindah ke kuadran 3, pindah ke kuadran 2 gitu. Itu kan masuk ke teori dinamis, kemampuan dinamis. Nah, jadi kami memasukkan juga ada unsur kemampuan dinamisnya antara balance dan combine itu kayak gitu. Lebih ke ada teorinya di judul gitu ya Mas ya. Tadi kan saya udah jelasin yang soal kuadran kan. Nah, jadi dinamika perubahan dari kuadran itu ya, di mana dinamikanya itu adalah mereka mengintegrasikan semua sumber daya yang ada baik eksternal maupun internal gitu. Jadi itu jadi dinamis gitu kan. Di kapabilitas dinamis itu kan kemampuan untuk mengintegrasikan, mengkoordinasikan, mengumpulkan semua sumber daya baik itu dari kemampuan sendiri ataupun dari sumbangan dari teman-teman yang lain. Itu yang disebut dengan combined ambidextrity. Itu lebih kalau sederhananya itu disumbangin sama teman-teman yang lain gitu. Untuk inovasinya kah, untuk perbaikan pemasarannya kah, kayak gitu. Gimana Mas Dana? Kira-kira benar nggak ya? Nggak apa-apa, maksudnya sebenarnya ada beberapa tanggapan sih, karena kalau di kami memang kalau kita mengatakan dinamik artinya ada sesuatu yang beda dan kita mengcapture itu dalam sebuah penelitian, dalam sebuah model, kira-kira seperti itu. Tapi saya sudah bisa menangkap maksudnya di sini. Baik, mungkin itu aja Mas Dennis. Matur nuwun sekali Mbak Del. Saya kembalikan ke Mas Dennis. Terima kasih Mas Dana. Selamat malam Pak Mahfud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sanes dan Bapak Ibu semua. Maaf saya sengaja sembunyi karena menyimak tadi diskusinya sangat bagus ya. Jadi presentasinya dan diskusinya kayaknya makin lama makin berbobot ini Mas Danes dan Bapak Ibu. Terima kasih malam ini Mbak Deli sudah presentasi. Kemudian Pak Susilo tadi ya. Terima kasih dari Jawa Timur sudah bergabung terus. Dan juga yang lain. Saya menikmati tadi, karena kalau saya muncul mesti ditunjuk Danes, karena sudah mau bubar ya saya muncul sekedar mengucapkan terima kasih pada semuanya. Terima kasih Mas Danes, monggo. Sama-sama Pak. Ya, mungkin gitu pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada Mbak Deli. Nanti sertifikatnya akan kami kirimkan langsung lewat WA. Juga terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di sini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.